Gaung nabung itu hilang sekarang. Yang muncul apa sekarang? Utang, piutang kredit. Bahkan sering para masyarakat yang ngobrol, Ustaz cenah da itu nganyuk teu boga aya gitu. Nganyuk mah teu boga. Nah, satu saat mesti ucapan itu keluar begini, Ustaz kalau nggak nabung mah nggak punya. Nah itu mesti keluar. Coba mulai gerakan dari RGU. Ya, ya selamat datang. Abah mang abah. Oh pembesuta ini luar biasa. Iya. Itu diantaranya. Dulu waktu kecil saya ingat apa istilah nabung itu peribahasa di SD itu dulu yang lama-lama jadi bukit itu apa? Sedikit-sedikit itu kan bahasa nabung. Sekarang hilang. Masyarakat kita semakin senang kalau membeli itu dengan cara kredit sekarang. Motor 13 juta dibeli 25 dengan cara kredit. Kenapa nggak dibeli dengan cara nabung hanya 13 juta? Dengan nabung itu murah sebetulnya. Kan begitu. Cina Ustaz dah sulit nabung. Kata siapa sulit? Justru mudah nabung. Coba kalau Bapak mau pinjam uang, mau minjem sama nabung, mudah mana? Hah? Kata saya sulit minjem Pak. Minjem itu dari malam harus dipikir besok saha korban pinjaman tuh. Oh si Anu udah ada tuh ngobrolnya ngalir ngidul sampai 2 jam tuh belum selesai. Habis makan kopi segala macam baru. Itu kan luar biasa. Susah sebetulnya. Nabung itu mudah. Hanya tinggal kemampuan ini yang kita kelola. Sama seperti bangun malam. Ada orang, Bu udah bisa bangun malam, susah Pak Ustaz. Kenapa susah kata saya? Dengan giliran diajak mau ke Pangandaran jam 2, mah jam 1 geus cengkat si eta teh. Ibu besok ke Pangandaran ya? Iya. Jam 1 geus nuwuh. Bahkan tertidur. Coba. Masalahnya di mana tuh? Bukan tidak mampu sebetulnya. Atau mau diajak rombongan hajat payah besok ya katanya jam 3. Itu jam 12 mesti baju segala macam. Kata siapa nggak bisa bangun. Itu diantaranya. Kemampuan inilah sebetulnya yang sama seperti dalam pertanian. Mungkin ibu bapak ada ahli pertanian. Sekarang itu ibu bapak, petani itu ikon kemiskinan di Indonesia itu. Jadi sudah tidak pede lagi kalau orang berbicara saya ini petani. Itu sudah tidak pede. Tapi 30 tahun ke belakang saya ini anak petani. Banyak yang mau menjadikan menantu Pak. Siapa bapaknya petani? Petani itu ikon kesejahteraan dulu itu. Wah bangga kalau bapaknya petani itu pada waktu itu. Sekarang itu tidak mau pede. Ikon kemiskinan. Kenapa coba sekarang? Masyarakat sudah tidak mau menanam di mana-mana. Bahaya. Buktinya padi sekarang beras sudah berapa naik. Bawang merah sekarang sudah di atas 50.000. Ini kan bahaya. Kalau kita tidak mau mempelopori menanam, kan kita tidak punya tanah atau bikin itu aja apa di depan rumah? Polybag 30 mah di situ ada cengkeh, ada bawang daun, ada saledri segala macam. Paling tidak kalau itu semua masyarakat punya, tidak akan ada harga cengkeh yang 100.000. Tapi karena tidak ada sekarang, tentu ini pun tidak seperti itu. Artinya harus ada campur tangan pemerintah. Saya sering kalau ngobrol-ngobrol dengan pejabat atau anggota dewan, saya mengusulkan tolong ada anggaran dana di desa itu untuk membuat ini menjadi ke masyarakat itu, supaya ada daya tarik menanam dengan iming-iming hadiah lah gitu. Kira-kira 1 miliar simpen di desa, beli kulkas, beli TV, kira-kira apa sama hijau enggak? 1 miliar beli TV sama kulkas, simpen di desa. Kata kepala desa, siapa yang punya polybag 30 di depan rumah ada peluang dapat TV. Itu pasti masyarakat semua ada peluang dapat kulkas. Wow, itu akan nanam tuh.
Setelah itu anggarkan lagi 1 miliar di kecamatan, beli motor bekas. 1 miliar sabaraha tah motor bekas. 100 unit sudah. Kemudian kata Pak Camat, siapa yang tahun ini menanam 1 hektar padi ada peluang dapat motor. Siapa yang tahun ini menanam singkong 1 hektar ada peluang dapat motor. Itu pasti masyarakat akan berbondong-bondong nanam kembali. Itu akan ada ketahanan pangan di Indonesia kalau seperti itu. Ini mah 3 miliar ke desa atau aparat desa, maafnya baru gak avansa. Apalagi mau ditambah lagi sekarang, nggak ada yang dirasakan masyarakat. Tapi kalau seperti tadi dengan 1 miliar tiap tahun, 1 miliar di kecamatan, itu masyarakat akan menanam kembali. Apa yang terjadi kalau begitu? Masyarakat akan berdoa ketika mereka senang menanam. Ya Allah, naikkan harga beras, akan naik gitu Pak. Masyarakat akan memohon kepada Allah itu, ya Allah, naikkan harga beras. Itu semua masyarakat akan mengharapkan begitu. Kenapa? Kalau harga beras naik, masyarakat akan ikut jual. Akan menjual kan? Karena yang dipegangnya apa? Yang dipegang itu berasnya. Yang dipegang itu berasnya. Yang dipegang itu ayamnya. Ayah halaman sekedik ngukut entong, ngukut hayam, itu nanaon. Giliran nanti bapak-bapak gak punya uang, tenggelam ke istrinya, teh mah teu boga duit, mah dengan samuk, bencit entok tuh. Jadi gak punya uang teh makan dengan apa? Dengan entok. Dengan dibencit omah entok. Lain sampai berdua sih omah. Dipuncit entok. Nah, artinya ketika satu waktu kita tidak punya uang, keluarga akan makan dengan daging, akan makan dengan ikan, akan makan dengan sayur, karena kita tidak punya uang. Tapi giliran satu waktu punya uang, nyuruh ke istrinya, mah ini ada uang sekarang mau beli asin sama tempe. Tuh, punya uang teh makan dengan asin dan tempe. Sekarang dibalik, punya uang dengan daging dan ikan, tidak punya uang dengan asin dan tempe. Ini salah nih konsep kesejahteraan yang sekarang sedang dikejar oleh masyarakat. Salah itu. Dulu saya ingat Pak, punya kakek itu di Garut. Itu kalau setiap panen gabah itu dari mulai panen ke panen teh penuh. Kalau ditanya kayak minta uang, kakek gak punya uang, padahal padi banyak, kambing punya, ikan banyak pada waktu itu. Itu kata orang, katanya orang kaya. Tapi uang tidak punya. Kenapa? Karena mereka memegang barangnya. Kalau saya megang 100 ribu 3 bulan ke belakang, itu dapat beras 10 kilo. Sekarang punya uang 100 ribu paling 7 kilo. Karena kita pegang uangnya. Tapi kalau kita pegang beras, sekarang kemarin punya beras 10 kilo, hari ini diuangkan bisa 150 ribu. Ini yang mesti dipelopori oleh RGU semua. Silahkan nanti kembangkan. Yang penting tadi motonya sehat. Apa tadi? Jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi. Rek nyandung ke Pak boga duit mah moal dihalangan. Jujur. Sok abang besut, leres teh. Bebas tuh pemajikan teh cenah abah lah teu naon mama. Gitu. Karena dah paling kayak menggayung hijinya hiji, apa menggayung naya 100 kali takola. Hari hiji mana? Karena nah ini diantaranya. Ini jadi moto nanti ke depan. Jadi kita mulai berjalan, ada tabungan Pak Ketua, ada 1 orang 2 orang jalan saja. Kemudian menjelang sahur bagikan supaya RGU itu bahagia menjelang sahur gitu. Oh ini alhamdulillah dapat 10 juta mau munggah pun senang atuh Pak. Kan begitu. Tengah lubut rek Ramadan teh nya. Jadi senang gitu. Istri juga bebas. Mau mancing kata istri sok apa mancing karena tenang. Ulah balik deui. Terus boga duit ya. Gitu. Kan ibu-ibu mah itu yang paling penting ya Bu ya. Nah, sok ke cenapa rek ka mana-mana aja yang penting mah eta.
Nah itu diantaranya. Jadi ini jadikan moto ya. Bagaimana kita sehat jasmani, bagaimana ini jadi program nanti ke depan dari 3 ini nih. Sehat jasmani berarti kita sewaktu-waktu harus jalan-jalan sehat, harus olahraga. Kemudian sehat rohani ya ada kajian-kajian gak apa-apa. Kita berkunjung ke rumah sakit, lihat yang sakit itu ini supaya hati ini sehat. Itu diantaranya. Yang ketiga sehat ekonomi. Jadi ada usaha di sini. Ini kalau berjalan Pak EGU bukan hanya puluhan nanti anggota kita akan diserbu dengan berbagai orang. Kenapa? Karena ternyata yang tadinya saya masuk RGU tidak bisa apa-apa sekarang bisa apa-apa. Yang tadinya saya masuk RGU tidak punya apa-apa sekarang saya punya apa-apa. Kan begitu. Yang tadinya saya masuk RGU males, nah sekarang jadi semangat. Jadi nanti program itulah yang akan memicu kita ke depan. Dan mohon maaf ya, selama ini saya pada waktu itu memberanikan diri di Ramadan Pak Ketua ya, tapi mudah-mudahan itu menjadi sarana nanti ke depan kita ngobrol atau bahkan tadi mungkin sudah tentang apa yang akan dilakukan oleh jajaran RGU. Bahkan kemarin saya mengusulkan kalau bisa bikin semacam identitas Pak, apa mau baju atau mau bagusnya trompi atau apa gitu. Jadi kalau di jalan itu, karena yang saya pernah bawa pesawat ini banyak di jalan itu bawa pesawat. Tapi kalau pakai ini RGU sahabat kita kan sering sapa bisa nanti. Kedepannya Pak Ketua yang murah sajalah di bawah 100.000 atau itu pun dicicil Pak Ketua ya sambil nabung. Ada nanti jadi kemana-mana nggak apa-apa kayak seperti ketua begitu juga nggak apa-apa. Kan itu bisa 50.000 ya. Nah, kayak begitu tinggal pakai apa? Di belakangnya? Bukan. Ya, bordir di situ sudah luar biasa. Nah, itu ke depan. Saya insya Allah mendorong ikut aktif juga. Mudah-mudahan sekali lagi kumpulan ini dalam rangka halal bihalal silaturahim ini mudah-mudahan menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kita tutup doa lah hari ini karena yang pokok kita makan ya, yang pokok kita makan. Apa sudah tadi lihat-lihat mau makan juga lah Pak ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberkahi kepada kumpulan kita pada kesempatan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat, sukses mudah-mudahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,